4 hari operasi, Polda Metro tangkap 296 tersangka judi 303 di Jadetabek. Polda Metro Jaya menggelar operasi dengan sasaran narkoba hingga perjudian. Selama 4 hari terakhir, Polda Metro Jaya menangkap ratusan tersangka. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan operasi itu digelar pada 21 sampai 25 Agustus tahun 2022. Operasi ini menindaklanjuti arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hal ini menindaklanjuti arahan Pak Kapolri terhadap beberapa jenis kejahatan untuk dilakukan penindakan secara tegas dan ini jadi komitmen Polda Metro Jaya. Dalam hal ini Pak Kapolda tidak ada toleransi terhadap kejahatan yang meresahkan masyarakat, kata Zulpan dalam konferensi pers di Polda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, tanggal 26 Agustus tahun 2022. Operasi digelar Polda Metro Jaya dan 13 Polres jajaran. Kejahatan peredaran narkoba dan perjudian adalah salah satu sasaran operasi tersebut. Selama 4 hari ini ada 45 kasus diungkap dan kemudian 66 orang sebagai tersangka, terang Zulpan. Polda Metro Jaya juga turut melakukan penindakan terhadap kejahatan perjudian. Selama 4 hari terakhir ada 131 laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya. Zulpan mengatakan laporan polisi itu mencakup perjudian online maupun konvensional. Ratusan orang ditangkap dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Adapun kasus ini sebanyak 131 LP, laporan polisi, ucap Zulpan. Lebih lanjut Zulpan mengatakan pihaknya akan terus melakukan penegakan hukum terhadap para pelaku kejahatan. Kapolda Metro Irjen Fadil Imran pun telah menargetkan tiap Polres untuk mengungkap kejahatan di masyarakat tiap pekan. Sejumlah barang bukti narkotika disita polisi dan dipamerkan dalam konferensi pers tersebut. Barang bukti itu diantaranya ganja hingga 27.650 botol miras. Barang bukti yang disita ganja sebanyak 626,75 kg, sabu sebanyak 131,526 kg, pil ekstasi sejumlah 108.128 butir, ungkap Zulpan. Dari 66 tersangka kasus narkoba itu, ada 1 orang yang turut dijerat dengan pasal pidana perihal pencucian uang. Ada salah satu yang kita kenakan pasal TPPU, di mana telah disita barang bukti uang sebanyak 1 miliar rupiah. Kemudian juga beberapa kendaraan, di antaranya 1 unit Velfire, kemudian 1 unit kendaraan jenis Hyundai, dan Grand Livina, terang Zulpan. Penangkapan 296 pelaku judi tak terkait isu konsorsium 303. Polda Metro Jaya menangkap 296 tersangka judi online ataupun darat selama 4 hari terakhir. Pihak Polda Metro Jaya membantah anggapan bahwa penangkapan tersebut merupakan efek adanya kasus Ferdi Sambo dan diagram konsorium 303 Sambo. Bukan, kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Jumat, 26 Agustus 2022. Zulpan menjawab apakah penindakan kasus perjudian selama 4 hari terakhir ini terkait pengungkapan kasus Ferdi Sambo. Zulpan mengatakan pengungkapan kasus perjudian hingga kejahatan lainnya selama 4 hari terakhir ini merupakan tindak lanjut atas arahan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Jadi kegiatan yang kita lakukan terhadap kejahatan narkoba, perjudian, miras, ini setiap Polres, perintah Pak Kapolda, setiap minggu tiap Polres merilis masing-masing keberhasilan ungkap kasus yang mereka lakukan. Kemudian nanti di akhir bulan dievaluasi oleh Polda Metro Jaya untuk disampaikan kepada publik, pungkas Zulpan. 296 tersangka judi ditangkap polisi. Polda Metro Jaya juga diketahui telah melakukan penindakan terhadap kejahatan perjudian. Selama 4 hari terakhir ada 131 laporan polisi yang diterima Polda Metro Jaya. Zulpan mengatakan laporan polisi itu mencakup perjudian online ataupun konvensional. Ratusan orang ditangkap dan kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini ada 296 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Adapun kasus ini sebanyak 131 LP, laporan polisi, ucap Zulpan. Lebih lanjut Zulpan mengatakan operasi penegakan kejahatan di Polda Metro Jaya akan digencarkan. Kapolda Metro pun telah menargetkan tiap Polres untuk mengungkap kejahatan di masyarakat tiap pekan. Bukan baru kali ini. Jadi setiap saat pun kita lakukan penindakan kejahatan masyarakat yang meresahkan baik itu konvensional dan street crime dan sebagainya termasuk perjudian. Namun tidak selalu kita expose, terang Zulpan. Kita sudah beberapa kali tindak pinjol dan sebagainya. Itu sebagai bentuk wujud nyata Polda Metro Jaya, tidak ada toleransi terhadap kejahatan ini, tambahnya. Sebelumnya Kapolri Jenderal Pol. Drs. Listio Sigit Prabowo, MC, telah memerintahkan langsung kepada Kabareskrim Polri, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH, untuk menindak tegas dan menangkap segala bentuk jenis perjudian yang marak belakangan ini seperti judi slot online, togel online, dan lain sejenisnya. Jenderal Bintang 4 yang juga sebagai pucuk pimpinan tertinggi Polri tersebut dengan tegas dan jelas memberi perintah dan arahan kepada jajarannya agar membabat habis beragam jenis judi yang belakangan ini semakin meresahkan masyarakat. Langkah mantan Kabareskrim dalam memerangi segala bentuk perjudian ini, tentunya sangat diapresiasi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia. Kabareskrim Polri saat ini, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH langsung bergerak cepat merespon atensi dari Kapolri dengan menerbitkan surat telegram. Dalam surat telegram bernomor ST 2122 XRES pukul 1.24 2021 diperintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian apapun bentuknya perjudian, ungkap Kabareskrim Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto dalam melakukan pemberantasan perjudian, Kapolri mengungkapkan siapapun yang membackup atau membekingi perjudian apabila dari oknum Polri akan kami copot jabatannya, kami akan melakukan penindakan tegas bila perlu lakukan pemecatan, jelasnya lebih lanjut. Kabareskrim Polri saat ini, Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto, SH, MH langsung bergerak cepat merespon atensi dari Kapolri dengan menerbitkan surat telegram. Dalam surat telegram bernomor ST 2122 XRES pukul 1.24 2021 diperintahkan kepada seluruh Kapolda untuk memberantas perjudian apapun bentuknya perjudian, ungkap Kabareskrim Komjen Pol. Drs. Agus Andrianto dalam melakukan pemberantasan perjudian, Kapolri mengungkapkan siapapun yang membackup atau membekingi perjudian apabila dari oknum Polri akan kami copot jabatannya, kami akan melakukan penindakan tegas bila perlu lakukan pemecatan, jelasnya lebih lanjut. Kapolri berharap kerjasama dari elemen masyarakat untuk melaporkan apabila mengetahui tempat arena perjudian kepada Polri, jelas Kabareskrim Jenderal Bintang 3 itu.